Gak usah dia narinya bagus. Ketika dia menari di atas panggung, papinya yang ada di bawah panggung melihat dia dengan bangga. Amin. Ketika ada anakmu yang sedang pertunjukan, saya mau tanya, saudara bangga dengan anakmu? Atau saudara iri dengan anakmu? Kok papi nggak kayak gitu sih? Kok kamu jago sih papi? Saya mau tanya, saudara bangga dengan anakmu? Bangga? Walaupun dia narinya salah-salah, bangga? Oh, saya bangga, saudara. Saya luar biasa bangga. Ketika anak saya yang pertama itu masuk TK, saudara, saya masih ingat momen-momen dengan anak-anak saya nggak akan lupa. Ketika dia hari pertama, saudara, mungkin hari ini ada anak-anakmu, nanti bulan depan anakmu akan masuk sekolah pertama kali. Tolong siapkan waktu untuk menemani dia. Tolong siapkan waktu untuk menemani dia. Amin. Tolong siapkan waktu, sesibuk-sibuknya saudara, tolong pending sebentar, siapkan untuk menemani dia, antar dia ke sekolah. Ini saya mau cerita. Waktu saya, saudara, anak saya ini pertama kali mau masuk TK, mau masuk playgroup, saya antar dia. Waktu saya antar dia, saudara, di sekolahnya itu langsung mau 17-an. Beberapa bulan kemudian, itu ada lomba. Jadi waktu saya antar mereka itu kan harus senam dulu. Dia senam, senamnya nggak jelas, saudara. Lagunya apa, dia narinya apa. Tapi saya melihat dari belakang dengan bangga melihat dia. Kenapa saya bangga? Karena dia anak saya. Betul. Kemudian dia ikut lomba. Lomba, saudara, mindahin bola-bola. Itu dari sini ke situ. Jadi dia pindah-pindahin. Anak yang lain waktu pindahin bola lari. Anak saya satu-satunya, dia jalan dengan santai. Kemudian dia lihat, papi, jalan lagi. Papi, maju-maju papi. Papi, sebentar-sebentar melihat papi. Tapi saya di belakang itu hampir meleleh air mata melihat dia. Saudara, Tuhan itu sudah bangga dengan saudara. Sebelum saudara berbuat benar, Tuhan sudah bangga dengan kita. Firman Tuhan bilang, sebelum engkau melakukan kebenaran, engkau masih sebagai orang durhaka. Aku telah memperdamaikan engkau dengan diriku. Amin. Dan hari ini Tuhan masih bangga lihat saudara. Tuhan masih bangga lihat saudara. Setiap kali engkau mengalami masalah, tolong ingat satu hal. Kamu adalah kebanggaannya Yesus. Firman Tuhan bilang, kita ini adalah parfumnya Kristus. Saudara pernah baca ayat itu? Saudara dan saya adalah parfum Kristus. Saya ingin khotbahkan khotbah itu nanti lain waktu. Waktu saya sangat terbatas. Saya ingin lanjutkan sebentar, saudara. Tolong lanjutkan, Andi. Sifat keselamatan itu kekal. Kemarin saya nggak bisa bahas ini. Saya mau bahas dan saya akan tutup khotbah saya. Saudara, sifat kekal keselamatan itu artinya apa? Keselamatan itu artinya transenden. Transenden itu melampaui ruang dan waktu dan tidak terbinasakan. Tolong lanjut. Saudara perhatikan diagram ini. Saudara, sebelum saudara percaya Yesus dan sebelum kita ada, firman Tuhan di dalam Efesus 1 ayat 4 dan Ibrani 2 ayat 11 berkata, Efesus 1 ayat 4 berkata, kita sudah dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum saudara ada, sebelum saudara lahir, kita semua sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi kebanggaannya Tuhan. Itu saya kemudian bagi di dalam dua bagian, yaitu di dalam Kairos dan di dalam Kronos. Saudara perhatikan, saudara. Di dalam Kairos, saudara ada di dalam rencana Tuhan. Saudara ada di dalam ketetapan Tuhan. Saudara sudah terhisap di dalam kekekalannya Yesus. Sampai di sini saudara paham? Tolong bilang amin aja. Di dalam Kairos ini kemudian Tuhan memilih saudara. Dan saudara dipilih bukan ketika saudara ada di dunia. Bukan ketika saudara berkata, saya percaya Yesus. Bukan ketika saudara dibaptis, bukan. Tapi ketika saudara masih ada di dalam kekekalan. Jadi di dalam kekekalan, saudara sejak awal sudah jadi kebanggaan Tuhan. Pak Yuda dulu pernah khotbah bahwa kita itu adalah pribadi yang menjadi teman yang menyenangkan hati Tuhan. Kita bermain-main di hadapan Dia dan menjadi kesukaannya Dia.
Pernah dengar khotbah itu? Pernah dengar? Saudara, ini sudah ada di dalam Kairos. Tapi apa yang terjadi di dalam Kairos itu harus turun di dalam Kronos. Kronos itu artinya apa? Kronos itu artinya kronologi. Saudara tahu kata kronologi? Kronologi itu dari kata kronos, artinya di dalam waktu yang punya aturan, dalam waktu yang punya keteraturan, dan saudara dan saya dinyatakan di dalam dunia oleh Tuhan. Apa yang sudah dipilih oleh Tuhan di sini dinyatakan di dalam dunia. Saudara bisa baca dalam 1 Petrus 1 ayat 20. Dia yang sudah ada sejak dunia tidak ada, dunia belum ada, Tuhan justru sudah nyatakan pada akhir zaman ini. Itu ayatnya. Jadi apa yang tidak nyata ada di dalam Kairos, ada di dalam rencana Tuhan, sudah dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apa yang dinyatakan di dalam Kronos itu harus diterima di dalam iman. Roma 10 ayat 9. Dengan apa? Hati kita percaya, dan dengan lidah kita apa? Mengaku. Proses ini menjadi nyata dan bisa kita lihat di dalam dunia, yaitu di dalam Kronos. Tapi proses awalnya sudah terjadi di dalam Kairos. Jadi sifat keselamatan yang saudara terima, yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu sudah terjadi jauh sebelum saudara dan saya ada. Tuhan sudah pilih kita. Katakan, Tuhan sudah pilih saya sejak kekal. Karena Tuhan sudah pilih kita sejak kekal, maka akhir dari segala sesuatu akan kembali kepada Tuhan. Dari waktu ini, Tuhan kembalikan kita dalam kemuliaan bersama dengan Yesus ketika Yesus datang. Amin. Amin. Saudara, minggu depan ibadah pertama saya akan khotbah, dan saya akan lanjutkan dengan khotbah saya, yaitu saya akan berbicara tentang, tolong dilanjutkan. Dilanjutkan. Waktu saya habis, ya, terus. Ya, saya akan lanjutkan sesi ketiga dari khotbah saya. Tolong lanjutkan. Ya, tentang panggilan keselamatan, yaitu saudara didamaikan, saudara dikuduskan, dan saudara dimuliakan. Itu terjadi di dalam Kronos. Di dalam waktu kita hari ini, kita akan bicara tentang didamaikan, dikuduskan, dan dimuliakan. Saya akan bicarakan ini minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.